Kaisar Perang, Bab 541-548. Last video, Bab 541. Pertemuan dua sosok abadi. Xiao Yuan saat ini berada di suatu tempat yang asing, energi di dalam tubuhnya terus meningkat dan sekali lagi dia mendapatkan pencerahan tertinggi. Di depannya terlihat sebuah cakram yang merupakan bagian dari satu dunia besar. Entah tingkat apa yang dia capai saat ini tapi dia merasakan kekuatan yang hebat membanjiri tubuhnya. Akhirnya kau datang kemari, sebuah suara terdengar di telinga Xiao Yuan. Xiao Yuan berbalik dan terkejut melihat sosok agung di belakangnya. Salam. Lama tidak bertemu ayah. Xiao Yuan melihat ke belakang ayah Lei Yunting dan terkejut melihat daratan yang sangat luas yang jauh di belakangnya. Daratan itu sudah seperti pulau melayang di kehampaan, tapi besarnya mungkin 10 kali lipat dari dunia besar yang baru dia bentuk. Perkembanganmu cukup memuaskan dan dao yang kau miliki bahkan sebanding denganku. Selamat datang di alam immortal. Kau tidak bisa tinggal bersama denganku karena levelmu sudah hampir mencapai diriku. Padatkan dao milikmu dan segera bentuk domain, dalam 2000 tahun kau mungkin akan bisa hidup di tempat ini. Kata ayah Lei Yunting dengan santai. Terima kasih, kalau begitu apakah saya yang sekarang layak mengetahui nama Anda? Xiao Yuan bertanya dengan dingin. Hehehe, walaupun kau belum mencapai levelku dan belum memadatkan dao menjadi sebuah domain besar, aku tidak keberatan memberitahu namaku yang sekarang mengingat kau adalah suami dari putriku. Aku adalah ras suci yang mencapai tingkat keabadian, namaku adalah Shen Yu penguasa domain kekacauan serta 1000 dunia besar. Xiao Yuan menelan ludahnya dan berkata, jadi masih banyak dunia besar seperti itu di luar sana. Aku yakin bahwa Anda adalah sosok yang sangat hebat. Kau terlalu menyanjungku, pada dasarnya titik yang aku mulai sama sepertimu. Melompati setiap dunia yang lebih tinggi dan mencapai tingkat keabadian, melewati pertempuran yang besar dan mencapai pencapaian yang tinggi. Kau hanya mengingatkan aku dengan diriku yang dulu. Sekarang aku tidak akan mengganggumu untuk memadatkan dao menjadi domain besar. Jika kau ingin menemuiku dan istri-istriku nanti maka bawalah mereka juga. Pada saat itu aku akan memuaskan hasrat kecilmu itu walaupun hasilnya sudah jelas. Shen Yu melambaikan tangannya dan menghilang. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan mengerti apa yang ayah mertuanya katakan. Pada akhirnya tujuannya adalah berada di puncak. Jika dia tidak bisa melampaui Shen Yu maka itu belum termasuk berada di puncak. Sekarang mereka berdua adalah berada di tingkat keabadian. Pada akhirnya Shen Yu akan memuaskan hasrat Xiao Yuan dalam pertarungan antara siapa yang terkuat. Xiao Yuan juga sangat yakin bahwa Shen Yu ini adalah orang yang hebat, mungkin dirinya tidak mungkin memiliki peluang untuk menang sama sekali jika melawannya. Namun pertarungan mereka bukanlah pertarungan melepas kebencian satu sama lain, mereka hanya akan bertarung dengan santai dan tidak akan saling membunuh sebagai keluarga. Xiao Yuan duduk dengan santai dan menuangkan pemahaman Dao Siklus Agung untuk membentuk sebuah domain besar. Mungkin akan butuh waktu yang lama untuk membentuknya, tapi bagi dia hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Janjinya kepada Bing dan membawa keluarganya kemari untuk merasakan pencapaian martial Dao yang lebih tinggi. Membentuk sebuah domain dengan kendalinya sendiri dan memberikan tempat tinggal nyaman untuk mereka dalam naungannya adalah pilihan yang paling tepat. Bab 542. Pemadatan domain. Di sisi lain di domain kekacauan di sebuah istana Shen Yu duduk di singgasana menunggu selesainya Xiao Yuan. Sekarang semuanya sudah berakhir dengan bagus, awalnya dia berharap kalau Lei Yunting yang mencapai levelnya dan membuat domain yang baru demi menghidupkan alam immortal. Dari semua anaknya hanya Lei Yunting yang sudah berjalan ke arah yang tepat, sayangnya takdir berkata lain dan kehadiran sosok Xiao Yuan merubah situasinya. Untungnya mereka adalah pasangan suami istri dan Shen Yu tidak masalah dengan hal ini, lagi pula anaknya sudah besar dan walaupun mereka tidak pernah bertemu secara langsung tapi dia cukup menantikannya. Sekarang domain yang lain akan terlahir dan Xiao Yuan akan menjadi penguasa di sana. 7 istri Shen Yu juga berkumpul bersama dan menantikan hal ini. Alam immortal sekali lagi akan mendapatkan penghuni baru dan lebih banyak. Domain kekacauan juga memiliki banyak orang namun selama ada perubahan yang baik maka semua hal ini bisa diterima. Tahun demi tahun terus berganti dan sejak pertarungan besar waktu itu dunia besar di bawah sudah menderita banyak kerugian. Akibat pertempuran waktu itu semua orang dapat merasakan kalau aura dunia menjadi semakin tipis. Bahkan sejak 1000 tahun berlalu sama sekali tidak ada perubahan. Sejak menghilangnya Kaisar Perang Xiao Yuan, tidak ada yang tahu cara untuk memulihkan vitalitas dunia dan keberadaannya masih menjadi misteri. Namun kerajaan perang surga menjadi sangat terkenal, di antara semua kekuatan besar yang terbentuk kerajaan perang surga menduduki posisi teratas dan tidak ada tandingannya. Selain terdapat keberadaan 5 binatang suci di sana, banyak kultivator tingkat Saint yang terlahir. Sekarang kerajaan perang surga di bawah perawatan kelima istri Kaisar Perang dan nama besar keluarga Xiao cukup terkenal mengingat asal-usul Kaisar Perang berasal dari sana. Huyan dan Xiao Rong sedang duduk di kediaman mereka. Sekarang kemakmuran keluarga Xiao sangat terjamin dan pijakan mereka sangatlah kuat, namun mengingat dalam kurun waktu 1000 tahun ini mereka sangat khawatir dengan keadaan Xiao Yuan. Kultivasi mereka berdua sudah berada di tingkat Saint, sesekali putri-putri mereka menyempatkan diri untuk berkunjung dan menenangkan suasana hati mereka. Anak itu sebenarnya ada di mana? Jika dia tidak segera kembali dan menelantarkan kelima istrinya, aku tidak akan menganggapnya sebagai anakku lagi. Kata Huyan dengan marah. Bukankah Lei Yunting sudah sering memberitahu dirimu? Xiao Yuan sekarang memikul tanggung jawab dunia yang sekarang, kemungkinan dia berada di tempat di mana ayah Lei Yunting. Apa yang harus kita lakukan adalah menunggunya, jika bukan karena dirinya mungkin pada saat perang itu banyak nyawa yang akan hilang. Kata Xiao Rong dengan jujur. Xiao Sheng tiba-tiba muncul dan berkata, kalian berdua apa yang sedang kalian khawatirkan? Dia adalah pahlawan besar dari perang terakhir kali. Keluarga Xiao harus bangga dengan memilikinya sebagai salah satu keturunan, dia pasti akan kembali dan kalian hanya perlu bersabar. Ayah, kau sudah menerobos lapisan ketiga, tanya Xiao Rong dengan senyum yang puas.
Istana Kaisar Perang memiliki banyak sumber daya, dengan bantuan pemurnian pil roh dari Kailin aku dapat melangkah lebih cepat. Kalian berdua juga tidak boleh malas, daripada memikirkan anak itu lebih baik luangkan waktu kalian untuk berlatih. Aku yakin ketika kalian memulai waktu akan berjalan lebih cepat dan anak itu mungkin sudah kembali. Kata Xiao Zheng dengan santai. Mereka berdua mengangguk dan tidak memiliki pilihan lain. Mereka juga harus menjaga martabat Xiao Yuan sebagai orang besar, mereka tidak boleh lemah dan setidaknya mampu berdiri di belakang bayang-bayang Xiao Yuan. Bab 543, Ibu Mertua yang Mengejutkan. 1000 tahun sudah berlalu dan Xiao Yuan tidak bergerak seinci pun dari tempatnya. Daratan yang sangat luas membentang dan tumbuhan yang memancarkan vitalitas kehidupan sudah menjulang tinggi. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan dia sudah mencapai batasnya. Namun dia dikejutkan dengan sosok wanita berambut putih yang duduk di depannya, tanpa sadar Xiao Yuan mundur karena kaget. "Halo," kata wanita itu dengan senyum yang cerah. Xiao Yuan mengusap matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Wanita ini memancarkan aura yang sangat familiar untuknya dan sejauh dia melihat wanita, mungkin sosok di depannya ini bisa digambarkan dengan kecantikan yang dapat mengguncang surga. "Siapa senior?" tanya Xiao Yuan dengan gugup. "Xiao Ting," jawab Xiao Ting dengan santai. "Apakah ini mimpi? Aku juga bermarga Xiao dan apakah leluhurku datang menemuiku?" kata Xiao Yuan sambil mengusap matanya. "Bodoh, aku ini ibu mertuamu, bukankah sebelumnya kau sudah bertemu suamiku? Wanita bernama Lei Yunting itu adalah putriku, namaku juga diberikan oleh suamiku dan tidak ada hubungannya dengan leluhurmu," kata Xiao Ting dengan tersenyum kesal. Xiao Yuan menggaruk kepalanya dan berkata, "Maaf. Salam ibu mertua, aku hanya terkejut karena masih baru di alam keabadian ini." Xiao Yuan benar-benar sangat terkejut setengah mati, paling tidak Lei Yunting adalah kecantikan yang luar biasa. Namun ibunya jauh lebih cantik walaupun hanya sedikit perbedaannya, sepertinya apa yang dimiliki Lei Yunting berasal dari kecantikan yang dimiliki ibunya. Xiao Ting memegang bahu Xiao Yuan dan mengguncangnya, "Bagaimana keadaan putriku di sana? Karena kau suaminya apakah kau menjaganya dengan baik dan hidup dalam kemakmuran? Jika kau tidak benar maka aku akan menghajarmu sampai orang tuamu tidak bisa mengenalimu sebagai anaknya." "Tenanglah ibu, yakinlah aku memperlakukannya dengan baik sampai sekarang. Aku akan membawanya kemari segera," kata Xiao Yuan dengan sedikit pusing. Sekarang dia tahu bahwa setiap ibu yang memiliki anak mereka akan menjadi lebih sulit, apakah jika dia memiliki anak di masa depan keempat kelima istrinya akan berubah seperti ini. "Oh, kalau itu tidak bisa, sebelum kau membawa mereka kemari aku memiliki keinginan kecil. Pastikan kau memberikan kami cucu yang manis dan melatih mereka sampai tingkat Sein kalau tidak salah di tempatmu." Xiao Ting melanjutkan, "Kau dan suamiku itu hampir mirip. Tapi jika kau tidak ingin bernasib sama seperti kami maka lebih baik kau membuat keturunan di dunia bawah. Orang biasa di alam keabadian akan ditolak, sesaat mereka dilahirkan jika tidak mati maka mereka akan meledak. Kau tidak ingin hal seperti itu terjadi bukan? Ayah mertua juga sudah pernah menjelaskan hal ini, aku tidak menyangka kalau syarat untuk hidup di tempat ini sangat sulit," kata Xiao Yuan dengan jujur. Alam keabadian adalah tempat di mana dipenuhi dengan energi yang kuat, makhluk fana tidak akan mampu bertahan. Tempat ini adalah surga di mana hukum surga, jadi wajar saja jika tidak sembarang orang bisa melangkah ke tingkat keabadian. Suamiku Shen Yu sudah berada di puncak tingkat keabadian dan seorang master domain, dia memiliki kendali 1000 dunia dan sekarang kau memegang salah satunya. Saudariku yang lain juga mengalami hal yang sama, karena itulah aku ingin kau melakukan kewajiban itu," kata Xiao Ting dengan jujur. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Setelah kembali aku akan melakukan apa yang ibu mertua perintahkan." Bab 544, Pulang. Setelah mengobrol banyak hal tentang Lei Yunting akhirnya Xiao Ting meninggalkan Xiao Yuan, dia menyampaikan pesan Shen Yu untuk segera kembali ke dunia bawah. Xiao Ting kembali ke istana dan melihat Shen Yu duduk, segera dia duduk di sampingnya dan Shen Yu mengusap kepala Xiao Ting dengan lembut. "Bagaimana pendapatmu setelah bertemu secara langsung dengan bocah itu?" tanya Shen Yu dengan penasaran. "Anak yang baik, dia sangat mirip denganmu sewaktu dulu." "Di mana mereka?" tanya Xiao Ting yang mencari saudarinya. "Melihat anakmu yang pertama mereka menjadi Iro, Ruo dan Fei kembali ke keluarganya untuk memantau kondisi putra mereka bersama dengan yang lainnya. Maafkan aku, bahkan sekarang pun aku yang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan berdiri di puncak dunia, aku sama sekali tidak berdaya di depan hukum alam semesta keabadian." Shen Yu merasa bersalah kepada semua istrinya. Dirinya selalu fokus dengan mencari kekuatan dalam puncak marsial Dao, dia melangkah tanpa pikir panjang. Setelah mereka semua menjadi makhluk abadi ternyata itu berpengaruh dalam kelahiran makhluk baru. Jika dia menyadari hal ini lebih awal maka sebelum dia mencapai tingkat keabadian, dia akan menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang pria sekaligus suami untuk semua istrinya. Tidak ada yang bisa disalahkan. Aku juga membenci fakta bahwa mengirim anakku sendiri ke dunia bawah. Tapi ini jauh lebih baik daripada melihat mereka mati. Apa yang harus kita lakukan adalah menanggung kesalahan kita sendiri dan meminta maaf kepada atas ketidakberdayaan kita, kata Xiao Ting yang mencoba menenangkan Shen Yu. Ya, Shen Yu tersenyum dan memeluk Xiao Ting dengan hangat. Di sisi lain Xiao Yuan menatap roda yang ada di pusat dataran, sebelum dia menghubungkan dengan dunia dan tian miliknya Xiao Yuan berinisiatif untuk pulang sesuai arahan dari Xiao Ting. Prinsip dunia besar di bawah kendalinya dan telapak tangannya berada di atas roda emas, dia dapat merasakan hubungan dengan prinsip dunia menjadi lebih kuat dan dia dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di sana. Xiao Yuan menuangkan semua pemahaman Dao Siklus Agung ke dalam roda itu, jadi ini akan memudahkannya untuk membuat daratan dengan sendirinya. Xiao Yuan tersenyum dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Di depan gerbang besar kerajaan perang surga, retakan ruang hampa muncul dan mengagetkan para penjaga yang berada di sana.
Sosok pria berambut putih dengan pakaian yang berantakan keluar dari retakan ruang. Pria itu adalah Xiao Yuan dan para penjaga menghunuskan tombak mereka ke arahnya. Siapa kau? Ini adalah kerajaan perang surga dan tindakanmu sangat aneh, kata sekumpulan penjaga yang mengepung Xiao Yuan. Siapa aku? Kalian akan segera mengetahuinya. Xiao Yuan mendesak auranya dan menggunakan kekuatan dunia. Vitalitas kehidupan yang sangat kuat menerjang ke seluruh penjuru dunia. Vitalitas dunia yang menurun sejak perang 1000 tahun yang lalu perlahan pulih dalam sekejap mata. Dua kata emas tertulis di atas langit dan dunia mulai berguncang dengan hebat. Kelima binatang suci keluar dari tempat mereka dan semua kekuatan besar juga keluar bersama-sama. Mereka melihat nama besar Kaisar Perang di atas langit dan hanya satu hal yang terlintas di dalam pikiran mereka bahwa sosok Kaisar Perang yang agung sudah kembali. Lei Yunting dan yang lainnya terbang dengan kecepatan penuh dan melihat Xiao Yuan mereka tidak bisa menahan air matanya dan masuk ke dalam pelukannya. Penjaga yang melihat hal ini segera mundur dan mengerti bahwa pria yang terlihat berantakan ini adalah sosok orang dewasa yang setiap harinya dipuja sebagai pahlawan besar yaitu Kaisar Perang. Bab 545. Kewajiban seorang suami. Huyan dan Xiaorong juga bergegas untuk melihat putra mereka yang sudah kembali, terlebih Huyan yang sangat menyayangi putra dari kecil dan dia menangis tanpa henti. Maaf ibu, sepertinya aku sudah membuatmu sangat khawatir, tapi aku sendiri sudah mencoba yang terbaik untuk kembali secepat mungkin bahkan setelah 1000 tahun lebih kalian tidak terlihat tua sama sekali. Kata Xiao Yuan yang membungkuk dan meminta maaf dengan tulus. Ibu mengerti, anak ibu adalah Kaisar Perang. Tanggung jawab yang kau ambil di pundakmu sangatlah berat. Apakah semuanya sudah selesai? Kau tidak akan pergi lagi bukan? Tanya Huyan dengan berlinangan air mata. Selesai, aku tidak akan pergi dalam waktu yang dekat. Bahkan jika aku pergi aku berjanji akan membawa kalian semua bersama denganku. Untuk sekarang aku akan mengasingkan diri selama 2 tahun, aku tidak ingin diganggu oleh siapapun. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Setelah kau pergi untuk waktu sekian lama, apakah ini waktu yang tepat untuk pengasingan? Tanya Xiaorong dengan cemas. Xiao Yuan berbisik di telinga ibunya dan Huyan tersenyum cerah, kau lebih baik diam. Karena anak kita akan pergi ke pengasingan dalam 2 tahun maka kita harus mendukungnya. Kalau begitu aku pergi ke istana. Xiao Yuan membungkuk dan menjentikkan jarinya. Sosoknya menghilang dari tempat itu bersama dengan kelima istrinya. Mereka kembali di Pulau Melayang Bulan yang lokasinya pindah di atas istana. Tempatnya di atas awan dan di sana Bao terlihat kegirangan melihat Xiao Yuan. Xiao Yuan memintanya untuk berjaga di sana dan setelah bermain dengan Bao sebentar Xiao Yuan segera pergi mandi. Kelima istrinya menemaninya dengan penuh perhatian seolah mereka tidak ingin terpisahkan. Xiao Yuan juga menceritakan semua hal kepada mereka termasuk alasan mengapa Lei Yunting dikirim ke dunia bawah. Lei Yunting merasa sangat senang dan tidak menyangka kalau orang tuanya sangat merindukannya. Qin Yue tersenyum dan berkata, suami sudah pergi selama ribuan tahun, tentu saja peningkatan yang dimilikinya tidak sedikit. Tingkatan apa yang sudah suamiku capai? Tingkat keabadian setengah tahap. Ketika aku berhasil menjadi seorang master domain seperti ayah mertua maka aku akan berada di puncak kekuatan. Bahkan aku yang sekarang dapat mengendalikan hukum surga dan bumi sesuka hatiku. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Lalu apakah suami akan membawa kita ke domain miliknya? Tanya mereka semua dengan tidak sabar. Tentu saja, tapi aku mengemban tanggung jawab dari ibu mertua. Sebelum domain milikku sepenuhnya terbentuk dan kesalahan orang dewasa tidak terjadi kepada kita, maka aku harus menyelesaikan kewajibanku sebagai suami yang baik. Kata Xiao Yuan dengan penuh minat. Jadi begitu, kapanpun suami siapa maka kami berlima sudah siap, kata Lei Yunting yang tahu maksud Xiao Yuan. Xiao Yuan berdiri dan membawa mereka semua bersamanya, ini akan menjadi kerja keras yang berlebihan, tapi aku masih sanggup untuk mengatasinya. Sudah sangat lama Xiao Yuan merindukan mereka semua, dia menutup pintu kamarnya dengan keras dan memberikan tanggung jawabnya dengan baik. Kelima istrinya sangatlah lembut dan Xiao Yuan akan terus melakukannya sampai mereka benar-benar diberkati. Sedangkan kerajaan perang surga sekarang memiliki banyak orang besar yang datang, tujuan mereka yaitu sama yaitu menyapa Kaisar Perang Xiao Yuan dan memberikan penghormatan tertinggi kepada sang penguasa dunia yang sekarang. Bab 546. Hari Bahagia. 1,5 tahun berlalu sejak kembalinya Kaisar Perang Xiao Yuan, saat ini kelima istrinya memiliki perut yang besar dan setelah kerja kerasnya akhirnya mereka berlima hamil. Jarak antara mereka tidak jauh berbeda dan Xiao Yuan merasa sangat senang. Selama tidak ada kecelakaan maka mereka akan memiliki bayi yang sehat dengan fondasi yang bagus mengingat basis kultivasi orang tuanya sangat tinggi. Xiao Yuan membawa kelima istrinya kembali ke istana, beberapa wajah baru terlihat namun semuanya tidak merasa asing dengan sosok kelima ratu. Xiaorong dan Huyan sangat bersemangat melihat semua istri Xiao Yuan hamil, mereka sudah menantikan momen ini untuk waktu yang lama dan sekarang mereka bisa menjadi kakek. Jiaxi dan para istrinya juga sama bahagianya dan Jiayi tidak bisa menyembunyikan ekspresi bahagianya. Kailin bersama dengan ayahnya dan saat ini semua anggota keluarga berkumpul di istana merayakan hari bahagia. Xiao Yuan juga melakukan pekerjaan besar dengan menyatukan dunia dan Tiannya menjadi satu wilayah besar. Berbagai ras bermunculan dan ini akan menjadi awal yang baru untuk mereka semua. Xiao Yuan berjalan ke arah Tiandu dan memberi hormat, murid menyapa master. Tolong maafkan murid ini karena tidak menemui master setelah kembali. Kau sudah menjadi orang yang hebat dan memiliki tanggung jawab kepada keluargamu, aku tidak mempermasalahkannya. Sekarang aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan, tanya Tiandu dengan penasaran. Sekarang Xiao Yuan adalah penguasa dunia ini dan sosoknya dapat mengatur segala sesuatu berada di dalam kendalinya. Tingkat kekuatannya sudah berada di luar akal sehat dan tidak ada satupun orang yang dapat menandinginya. Alam keabadian, aku ingin membawa kalian semua ke sana. Tapi tidak dalam waktu dekat karena aku sedang membentuk sebuah domain, paling banyak butuh waktu 1000 tahun lagi sampai selesai sepenuhnya. Xiao Yuan mengatakan semua rencananya dengan jujur.
Membawa kami untuk meraih martial Dao yang lebih tinggi. Tujuan mulia yang kau lakukan sudah tercapai, Yin dan Yang saling bergantungan satu sama lain. Tidak ada dunia yang damai. Kau sudah melalui banyak hal dan menuai hasil yang memuaskan. Aku Tiandu sangat bangga memiliki murid yang berhasil sepertimu, sesekali mampirlah di puncak harmonisasi. Sekarang banyak murid yang bergabung dengan bantuan Kailin dan Qin Yue, jika kau menunjukkan wajah aku yakin ini akan memberikan motivasi kepada mereka. Kata Tiandu dengan bangga. Xiao Yuan mengangguk dan tidak menyangkalnya, jika bukan karena bertemu dengan Tiandu jalannya mungkin akan lebih sulit dan dia akan terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas. Dao Siklus Agung memang pencapaian terbesarnya dan semua ini dikarenakan arahan yang diberikan Tiandu di mana Xiao Yuan melampauinya. Pesta itu berlanjut sangat meriah dan Bing mulai menanyakan keindahan di alam abadi kepadanya. Xiao Yuan tidak keberatan untuk menceritakan kepadanya dan bersenang-senang. Saudara-saudaranya berkumpul dan bersulang untuk Xiao Yuan. Suasana menjadi sangat tentram dan mungkin ini adalah hari terbaik dalam hidupnya sekarang. Xiao Yuan juga sudah mengumumkan bahwa dia akan membawa orang untuk pergi ke alam yang lebih tinggi. Hanya saja persyaratan yang dia berikan hanya berlaku untuk kultivator yang berada di puncak tingkat Sein. Semua orang yang mendengar hal ini menjadi sangat bersemangat dan saat ini kerajaan perang surga jauh lebih hidup dari biasanya. Bab 547. 5 Xiao kecil. 7 tahun berlalu dengan cepat dan di taman belakang istana Xiao Yuan duduk bersama dengan istri-istrinya. Bing sedang bermain dengan kelima orang anak kecil yang tidak lain adalah keempat putra Xiao Yuan dan satu gadis kecil yang merupakan putri dari Jiayi. Xiao Yanzi adalah putra pertama yang diberikan oleh Lei Yunting. Disusul dengan Xiao Han, Xiao Zhan dan Xiao Wan yang merupakan anak dari mereka Qin Yue, Kailin dan Tao Lingwan. Sedangkan putri kecil Jiayi bernama Xiao Qing yang terlihat sangat patuh. Di usia yang sangat muda bakat mereka bisa dikatakan sangat bagus dan sudah berada di tingkat penempaan tulang. Dari semua anak Xiao Yuan hanya Xiao Qing saja yang menjadi favorit semua orang, selain dia satu-satunya perempuan. Penampilannya yang cantik dan imut memanah hati semua orang, tidak sedikit dari mereka yang ingin bermain dengannya termasuk kakek dan neneknya. Xiao Yanzi berlari ke arah Xiao Yuan bersama dengan yang lainnya, ayah. Mereka mengatakan kalau ayah adalah penguasa dunia ini, tapi mengapa Paman Bing mengatakan kalau kau adalah orang yang paling tidak berbakat? Xiao Yuan mengusap kepala mereka dan berkata, ini adalah pelajaran untuk kalian. Mau sehebat apapun orang itu tidak akan mencapai hal besar tanpa bekerja keras. Pria yang hebat akan terus bangkit menghadapi kesulitan dan melindungi keluarganya dengan nyawanya. Xiao Qing duduk di pangkuan Xiao Yuan dan memakan cemilannya. Sedangkan mereka berempat berpikir dengan keras dan wajah putih kecil mereka yang bingung membuat semua orang tertawa. Qin Yue tersenyum dan berkata, intinya kalian harus terus belajar dan tidak boleh malas dalam latihan. Sebagai saudara kalian harus saling membantu satu sama lain dan bekerja sama, itulah yang terpenting. Xiao Han menggembungkan pipinya dan berkata, jadi apakah kita bisa sekuat ayah di masa depan? Tidak, anakku harus memiliki ambisi yang besar dan melampaui diriku dalam segala hal. Kata Xiao Yuan dengan bangga. Tao Lingwan mendorong wajah Xiao Yuan dan tersenyum pahit, jangan dengarkan omong kosong ayahmu. Kalian hanya perlu latihan dan hidup sesuai apa yang kalian inginkan, selama tidak merugikan orang lain dan membuat kalian senang maka itu sudah cukup. Mereka berempat setuju dengan apa yang dikatakan Tao Lingwan, mereka tidak ingin anak mereka mengalami kesulitan apapun dan jangan biarkan Xiao Yuan meracuni mereka dengan pikirannya tentang martial Dao. Xiao Yuan hanya bisa tersenyum canggung dan berpikir kalau mereka berlima terkena virus keibuan. Pada akhirnya Xiao Rong dan Huyan datang, seperti biasa mereka akan datang setiap hari untuk melihat Xiao kecil. Xiao Seng juga ikut datang dan kakak-kakaknya disibukkan oleh urusan keluarga Xiao. Istana sekarang jauh lebih meriah dari biasanya dan Xiao Yuan tidak bisa meminta lebih. Xiao Yuan, aku akan membawa mereka berlima bersamaku dan jalan-jalan keluar untuk mencari suasana baru. Kata Huyan dengan senyum yang cerah. Tidak masalah, tapi ibu harus memberikan mereka makanan yang cukup. Lagi pula mereka masih membutuhkannya. Kata Xiao Yuan dengan jujur. Kau pikir ibumu ini tidak pernah mengurus anak kecil, memangnya siapa yang melahirkanmu dan menyusuimu sewaktu dulu? Kata Huyan dengan kesal dan segera dia membawa 5 Xiao kecil pergi jalan-jalan. Bab 548. Puncak Martial Dao. Setelah beberapa bulan kultivasi kelima anaknya menjadi lebih kuat dan mencapai tingkat penciptaan. Bahkan Xiao Seng sendiri juga sangat terkejut dan berpikir kalau kelima anak Xiao Yuan memiliki potensi yang tidak kalah dari orang tua mereka. Mereka berkumpul di dalam aula istana dan Xiao Yuan menghela nafas, istriku. Bagaimana jika kita pergi menemui ayah dan ibumu sekarang? Lei Yunting tersenyum dan berkata, aku tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan anak-anak, bukankah kau mengatakan kalau mereka hanya bisa berada di tingkat primordial untuk pergi ke alam keabadian? Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Tidak akan, apakah kau lupa aku memiliki dunia liontin emas? Kata Xiao Yuan dengan santai. Lalu kapan kita berangkat? Tanya Lei Yunting yang terlihat tidak sabar. Sekarang, Xiao Yuan melambaikan tangannya dan semua istri dan anaknya masuk ke dalam dunia liontin emas. Bing dan keempat binatang suci tidak sengaja mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yuan, jadi mereka memaksakan diri untuk ikut dan bersedia tinggal di sana. Xiao Yuan hanya bisa pasrah dan tidak keberatan untuk membawa mereka. Setelah memasukkan mereka semua ke dalam dunia liontin emas segera Xiao Yuan mengatur orang memimpin kerajaan perang surga untuk sementara waktu. Ruang hampa perlahan terbentuk dan dengan santai Xiao Yuan masuk ke dalam. Sosoknya muncul kembali di alam keabadian dan melihat domain miliknya semuanya sudah berjalan ke arah yang lebih baik. Kedua sosok muncul di belakangnya dan mereka adalah Shen Yu dan Xiao Ting, kau sudah kembali. Bagaimana keadaan putriku di sana? Akan lebih baik jika ayah dan ibu mertua menanyakan kepada Lei Yunting secara langsung. Aku membawa mereka semua sekarang dan mungkin akan ada sedikit kejutan yang menyenangkan untuk kalian.
kata Xiao Yuan sambil menunjuk liontin emas di lehernya. Cepat bawa aku ke sana. Xiao Ting memegang tangan Xiao Yuan dan terlihat cemas ingin segera melihat putrinya. Bawa kami masuk. Shen Yu sedikit canggung dan ragu untuk bertemu dengan Lei Yunting. Ya, orang dewasa dapat yakin bahwa dia juga menantikan hari di mana bisa bertemu dengan orang tuanya. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan mereka bertiga masuk ke dalam dunia liontin emas. Di sana kelima anaknya sedang bermain dengan kelima binatang suci. Kedatangan Shen Yu dan Xiao Ting membuat mereka terkejut dengan pancaran aura kekacauan yang mengerikan. Xiao Ting sekilas dapat langsung mengenali Lei Yunting dengan cepat, dia berlari dan memeluknya sambil menangis. Shen Yu sendiri adalah orang yang kaku dan terlewat santai, dia juga menantikan ini dan tidak tahu harus memasang ekspresi macam apa. Sekarang dia hanya bisa bergabung dan mengusap kepala istri dan anaknya, ada banyak pertanyaan yang dimiliki Lei Yunting kepada mereka. Namun semuanya sudah dijelaskan oleh Xiao Yuan, kelima anaknya juga ditarik oleh mereka untuk bergabung memberi salam bersama dengan ibu mereka. Melihat mereka sudah memiliki anak, kebahagiaan mereka semua bertambah. Xiao Ting memeluk kelima Xiao kecil dan mengatakan dengan bangga kalau dirinya adalah nenek mereka. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka semua bisa berkumpul kembali. Shen Yu menatap kelima binatang suci dan mereka semua terlihat panik dan berkeringat dingin. Kapan kau akan membawa semua keluargamu datang? Tanya Shen Yu kepada Xiao Yuan. Segera setelah domain Kaisar Perang selesai. Tapi ayah mertua, bukankah ini waktu yang tepat untuk melakukannya? Kata Xiao Yuan dengan penuh niat bertarung. Sepertinya kau tidak akan berhenti sebelum dipukul dengan keras. Yah, anggap saja ini bagaimana seorang ayah mengajari anaknya. Kata Shen Yu dengan santai. Xiao Ting mendengar pembicaraan mereka dan berkata, kalian dua orang pria keluar jika ingin bertarung, jika sesuatu terjadi kepada cucuku maka aku tidak akan memaafkan kalian berdua. Kau dengar itu, bawa sekalian kelima binatang suci itu, biarkan mereka berlatih di domain kekacauan untuk berlatih. Kata Shen Yu dengan santai. Xiao Yuan mengangguk dan membawa mereka semua keluar kecuali Xiao Ting dan kelima anaknya. Mereka semua terlihat sangat bersemangat dan mencari tempat duduk untuk melihat pertarungan. Ki kekacauan meledak dengan gila dan naga hitam meraung ke atas langit. Doa kekacauan terlihat sangat ganas dan membuat alam keabadian berguncang. Xiao Yuan tahu bahwa saat ini ayah mertuanya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Tapi ini adalah momen yang paling dia tunggu dan merupakan impian terbesarnya. Puncak marsial Dao ada di depan matanya, sekarang dia hanya perlu melampaui ayah mertuanya. Gagak emas berkaki 9 meledak dan Dao siklus agung terlihat mengerikan, aura kehidupan dan kematian saling beriringan satu sama lain dan api hitam kekacauan terpancar di mata gagak emas. Benturan kekuatan besar menggelegar seperti sambaran petir. Naga hitam dan gagak emas saling bertarung di atas langit, ki kekacauan dan aura kehidupan saling berbenturan di atas langit. Tamat.